Pemirsa, kabar mengenai tabrak lari dan pengerusakan mobil yang dilakukan oleh Jonathan Frizzy alias Ijong masih terus bergulir nih, Li. Ya. Dan akhirnya kemarin itu Ijong mau bicara juga. Betul, ini mungkin kita sedikit recap sedikit pemirsa, karena kan kabarnya katanya menurut manajer dari Ijong, ini adalah teman-temannya Ijong yang melakukan, dia tidak terlibat sama sekali ya. Tapi sekarang ini akhirnya Ijong juga setelah ditemani oleh Bang Ruhut sebagai pengacaranya dan juga of course Om Ben sebagai manajernya akan memberikan statement. Langsung aja kita simak liputan yang berikut ini. Kabar insiden tabrak lari dan pengerusakan mobil yang terjadi Minggu 5 Agustus lalu di Kota Kembang, Bandung dan melibatkan bintang sinetron Jonathan Frizzy sepertinya makin ramai dibicarakan. Setelah Hanif sang korban angkat bicara ke hadapan media, kini giliran pria yang akrab disapa Ijong itu menggelar konferensi pers. Selasa 14 Agustus kemarin ditemani paman yang juga manajernya Bedi Simajuntak dan kuasa hukumnya Rusi Tompul sarjana hukum, mantan kekasih Mas Hayu Anastasia itu mengungkap kisah yang sebenarnya terjadi. Waktu jalan pulang itu hari Minggu. Kejadian dari itu aja dari disclosure. Kita emang ada kayak kafe gitu, namanya Amnesia, dan di situ salah satu temannya aku emang ada dipukul gitu. Terus aku nggak tahu apa-apa karena aku waktu itu duduk, ya? karena salah duduk, karena aku waktu itu diem, aku duduk aja. Nah, di situ juga aku cuman merelai mereka aja gitu. Udah mereka menghilang, kita juga menghilang, kita pulang. Pas di jalan mau pulang deket rumah, kita jalannya pelan banget. Terus tiba-tiba ada mobil mepet. Dan itu bukan mobil aku yang satu lagi itu Lancer disupirin sama omnya aku juga gitu, adiknya Om Ben juga. Itu dipepet sampai akhirnya aku ditelepon, cepetan di sini kamu dipepet nih sama mobil Mercy gitu. Terus aku melihat mereka ngelempar botol. Nah, aku tuh cuman pengennya ngelakson mereka supaya udah bubar gitu. Aku seperti mau nyelamatin aja. Meski Ijong membantah dirinya terlibat, namun kabarnya kasus ini sudah bergulir ke pihak yang berwajib. Apalagi orang tua korban yang merupakan salah satu tokoh berpengaruh di Kota Bandung itu meminta surat pernyataan maaf dari semua yang terlibat dalam insiden tersebut, tak terkecuali dengan Ijong. Jadi saya tambahkan, saya sudah kontak dengan pihak kepolisiannya. Ijong itu hanya saksi, dan dari kepolisian juga sudah menyatakan Bang, Ijong tidak ada masalah dalam kasus ini. Itu sudah tegas tadi dari kepolisian menyatakan demikian. Dan kawan-kawan, sebenarnya saya mohon kepada pihak kepolisian, Hanif dan kawan-kawan ini tolong dilihat ke belakang track recordnya siapa dia. Ya, siapa orang tuanya juga saya sudah tahu. Tapi mengenai yang bersangkutan, saya sudah tahu track recordnya. Saya mohon, kita sama-sama laki-laki, tapi tetap kita hormati hukum sebagai panglima. Jadi anak muda harus gentleman, berani main api, jangan takut terbakar. Kedua pihak yang berseteru memang sudah melontarkan pendapatnya masing-masing. Sayang, Ijong yang terseret lebih banyak diam saat di konferensi pers itu digelar di kantor contoh manajemen di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Lantas, tindakan apa yang akan dilakukan pihak Ijong selanjutnya? Ambil hikmahnya aja. Maksudnya, kenapa harus aku ini bawa-bawa sih gitu? Padahal aku kan nggak melakukan gitu. Kenapa harus nama aku? Kenapa harus pakai infotainment segala gitu? Dia ini kan public figure. Kalau mungkin dia bilang yang si A-nya nggak akan ribut kalian gitu. Jadi dia mau mendongkrak kasus ini supaya dia juga nongol, ya harus nama Jonathan diambil gitu. Jonathan sendiri sih, kalau dibilang mau meneruskan mau damai apa, nggak ada sangkut paut dong. Nggak ada sangkut paut kalau Jonathan tidak ikut dalam kasus itu. Tapi kelompoknya ya, saya mengharapkan bisa damai. Kita mengharapkan. Ya, kita nantikan aja seperti apa. Ya, tapi tadi komentar dari Bang Ruhut juga memberikan inspirasi dan penuh semangat. Ya, mungkin karena ini mendekati 17 Agustus ya, Merdeka. penuh semangatan gitu kan ya. Betul. Oke, kita tunggu aja, mudah-mudahan sih damai-damai aja nantinya ya. Tapi yang jelas pemirsa, kita masih punya berita-berita heboh lainnya nih. Jangan kemana-mana, tetap di Insert. Ya, pemirsa, sekarang ada Agni Pratista yang mau bercerita tentang hubungannya dengan Junot. Wah, mau tahu ceritanya? Ini Junot ini siapa pacarnya? Ya itu dia, makanya dia mau bercerita mengenai hubungannya dengan Junot. Oh, si iya. pemain film itu. Oh, iya. Oh, iya. Kita lihat liputannya. Ya. Nada cinta bersemi di antara kita,
menyandang anggunnya peranan jiwa asmara terlanjur. Setelah masa jabatannya sebagai Putri Indonesia 2006 digantikan Putri Indonesia 2007, Agni Pratista dikabarkan akan segera mengakhiri masa lajangnya dengan sang kekasih yang juga pemain film dan presenter Herjunot Ali. Namun berita dirinya akan menikah dibantah adik kandung Sigi Wimala itu. Dengan tegas, Dara berusia 19 tahun itu menyatakan ia belum berniat menikah dalam waktu dekat karena masih ingin mewujudkan obsesinya untuk bisa kuliah hingga menempuh S2. Kalau nikah muda nggak, aku punya share satu dulu. Which is itu 3 tahun dari sekarang dan aku masih banyak yang pengen aku capai gitu. Jadi kalau itu belum capai, aku udah berjanji banget aku nggak akan nikah sampai itu selesai gitu. Saya mau nikah enggak lah gitu. 19 tahun. Terus orang nanya, "Ali kapan nikahnya?" Aku 19. Oh ya udah deh gitu. Jadi ya nggak tahu lah, semua tuh jalanin aja. Semua yang ya balik ke atas lah. Agni yang mengawali karir di dunia entertainment dengan menjadi pemeran di film arahan Rudi Sudjarwo, Mengejar Matahari, menambahkan meski ia belum mempunyai rencana menikah muda, namun ia tak memungkiri sosok Junot yang sudah menjadi kekasihnya selama 2 tahun sudah dinilainya memenuhi kriteria sebagai calon pendamping hidupnya kelak. Soalnya itu udah kayak bapak, udah kayak teman sahabat dekat. Itu bisa dewasa sekarang kayak seorang bapak, terus wise, terus bisa seorang teman yang seru gitu, bisa seorang ada yang ngomong, terus ada yang itulah, semua dia bisa, dan menurutku ya itulah. Bersama Junot, Agni juga mengaku merasa bahagia dapat menikmati hari-harinya dengan melakukan berbagai kegiatan yang hanya mereka lakukan berdua saja. Makan nonton, udah ngomongin ini makan nonton ya lah. Lebih yang kita suka ketemu buku, terus kita pada acara-acara misalnya pameran apa gitu. Para kita menyandang anggunnya peranan jiwa. Iya, mesranya ya. Iya. Gitu dong kalau pacaran saling mensupport, Betul. saling mendukung ya kan. Betul. Tapi ini kita Kenapa, punya Eja? kabar terbaru. Ada kabar terbaru mengenai siapa? Mengenai Pasha Ungu. Pasha Ungu kenapa? Katanya semalam itu dia terlibat suatu pertikaian lah ya. Oke. Melakukan tindak kekerasan terhadap seseorang yang pemain band juga, yang katanya sempat jalan sama istrinya. Oh gitu. Cemburu. Aduh, tapi kita nggak tahu. Kita akan Iya. mencari tahu dulu kejelasannya seperti apa. Makanya simak terus Insert karena sekarang kita harus pamit dulu. Betul sekali, dan gak kerasa sudah 1 jam kurang 15 menit kita menemani Anda. Kita mau pamit seperti kata Eca, kita ketemu lagi besok. Jangan lupa tetap mengirimkan email Anda ke insert@transtv.co.id untuk memilih berita-berita terpanas selama sepekan. Betul sekali, dan pastikan nih Anda terus menyaksikan Insert where gossip can be fun pukul 11 siang tentunya dengan berita hangat seputar kehidupan selebriti di tanah air. Hanya di Trans TV, Milik kita bersama. Thank you.